Iya. Pokoknya kalau ngomongin soal sejarah tidak cukup ini pecahnya sejam ini, tambahlah 2 jam lagi. Karena panjang sejarah ini runtutannya, tapi kita ngebek ringkas-ringkasnya baik. Oke, sudahnya kami ngopi. Ya, baik. Perang 5 hari 5 malam itulah yang terjadi di kota Palembang dulu. Sampai ada tugunya itu antara LRT dengan jembatan Musi. Ampera, jembatan Ampera, dan mudah-mudahan kagak ada peringatannya untuk 1 Januari itu ya. Mantap itu ya. 5 hari 5 malam. Tidak tunggu itu tuh. Nah, itu jadi masalah. Jadi masalah. Jangan agak banyak sajen di situ. Iya, ujinya tuh susah karena banyak peninggalan-peninggalan. Iya. Dan ternyata yang menariknya itu perang itu terjadi di titik-titik yang ada di situ sampai ada tugunya di situ. Dan ternyata pas 16 itu lama waduh Maria. Lah banyak pula pedagangnya itu. Itulah aja aku tidur ya tidak. Itu bekas perang di situ. Salah satu sejarah pas 16. Jadi, nah ini sekarang banyak pertanyaan dari masyarakat ini kan, antara kakak berdua ini atau kakak berdua nih jawabnya. Isi dari benteng Kota Besar itu apa dia kak? Sudah itu fungsinya dulu tuh apa dia benteng itu dibuat itu dulu? Ya. BKB. Jadi kami jawab ya langsung ya. Iya. Jadi kalau waktu pembangunan itu kan menjadi istana. Jadi keratonnya dari kesultanan. Jadi sultan tinggal di situ. Oh, Sultan Palembang. Sultan Palembang tinggal di situ pada waktu dia dibangun awal. Nah, ketika 1819 ketika terjadi perperangan dengan Belanda, itu kan terjadi perang antara kesultanan dengan Belanda 1819 sampai 1821. Nah, setelah 1821 ketika Belanda sudah mulai berhasil menguasai dan membubarkan kesultanan secara sepihak oleh Belanda, diambil alih. Jadi markaslah Belanda di situ. Nah, jadi dia berubah fungsi. Jadi markas Belanda, kemudian ketika setelah perang ini dikuasai oleh Jepang, ketika Belanda juga sudah keluar, itu menjadi daerah kekuasaan militer Jepang. Dan ketika setelah Jepang juga berhasil kita kalahkan dan keluar dari Indonesia, dari Palembang khususnya, itu sempat menjadi markas teritorial dari Kodam. Kodam ya. Nah, dan setelahnya, karena ini adalah aset negara, aset penting, vital kalau istilahnya itu, jadi dikuasai oleh militer karena darurat militer pada waktu itu, sehingga dirawat oleh militer sampai sekarang. Itu ceritanya itu. Ya, alhamdulillah masih terawat. Jadi artinya ini sebenarnya kalau lihat sejarah ini milik kesultanan. Kemudian dikuasai oleh Belanda, kemudian dikuasai oleh Jepang, kemudian kembali ke Republik dalam hal ini militer. Dirawat oleh militer. Jadi sebenarnya militer itu kita harus berterima kasih juga. Kalau tidak ada militer mungkin sudah hancur punah juga ya. Lah dihancuri wong lah dikencingi wong. Gitu kalau ada. Yang kami menunggu dia tidak baca lagi. Tidak baca juga. Tapi perlu juga kata Cek Maria tadi bahwa ini perlu juga revitalisasi lah sebenarnya. Mengembalikan lagi citra Benteng Kota Besar itu sebagai sebuah warisan dan perlu dicatat. Wabah. Iya, sini aku catat. Catat ya, jangan lupa ya. Benteng ini satu-satunya di Indonesia atau di Nusantara yang dibuat oleh pribumi, oleh wong kita dewe. Benteng Kota Besar ini. Iya, jangan enggak tahu. Kita dewe bikin. Kita dewe maksudnya. Bukan Belanda, bukan Inggris, bukan itu. Kalau yang benteng-benteng lain mohon maaf ya, dalam ngomongnya. Satu-satunya di Indonesia. Iya. Harus bangga gitu. Bangga, tepuk tangan dulu. Nah. Satu-satunya bikinan wong kita nih. Iya. Kapal selam baca dibikin apa kayak benteng. Harus baca. Oke, kapal selam maju kan loh. Iya. Benteng itu ya. Kerasa bukan dibuat ini abah tapi dimakan ya. Langsung dimakan ya, enggak masalah. Bentengnya dibuat kan. Nah, kalau ditanya sekarang, kekiniannya ya. Kekiniannya ya sekarang ini di sisi sebelah kanannya itu yang dekat museum itu jadi rumah sakit, ya kan? Di bagian depan yang ngadep ke Sungai Musi itu tetap dikuasai oleh Kesdam, menjadi kantor Kesdam misalnya di situ. Di sebelah kirinya adalah asrama, itu yang ditunggu oleh keluarga besar dari TNI kita atau tentara. Nah, di situ ada hal yang penting, masih ada yang asli. Kalau kamu ngadep di sisi baratnya itu yang di sebelah ngadep dekat Wali Kota, Antar Ledang, itu ada gerbang utama Lawang Borotan namanya. Yang kecil, yang ada yang tinggi itu, yang tinggi itu. Itu namanya Lawang Borotan. Ingat ya, Borotan, jangan salah ngomong. Borotan, Lawang itu. Nah, Lawang itu lah pintu terakhir ketika Sultan mau diasingkan keluar lewat situ. Nilainya tuh nilai tinggi tuh historisnya itu. Historis dari situlah. Ini jadi pindang.
Nah, kacau ini. Pengen dipindah. Nah, akhirnya inilah kita perlu perhatian dari pemerintah, baik pemerintah kota maupun pemerintah provinsi. Jadi nilai-nilai sejarah dari Benteng Kota Besar itu sangat-sangat tinggi. Bahkan kemarin sudah ada peneliti dari benar teman kita menghubungi dari Dephan, Departemen Pertahanan, bahwa dia menganggap bahwa Benteng BKB ini adalah salah satu heritage pertahanan. Tidak banyak di Indonesia yang ada heritage pertahanan. Apalagi tadi katanya, wah ini dibuat oleh Wong Plembang Dewek katanya. Wih, bangga harusnya Wong Plembang ini katanya. Harus bangga kita dengan buatan kita dari Maria Wong Plembang ini. Nah itu dia. Nah mungkin Pak Deddy bisa nambahin boleh. Tapi Oke, mancing-mancing banyak depan nih yang harusnya. Bahan-bahan yang buat benteng itu apa? Ada nih yang katanya putih telur, yang kuat, Tengkorak. Jadi Benteng Kota Besar itu tengkorak. Iya. Oh, kerasa tak kate. Maria. Karangan Maria. Iya. Terus ada Agu ini. Jadi Benteng Kota Besar ini didirikan atau dibangun pada masa Sultan Mahmud Badruddin I. Jadi bukan yang Sultan Mahmud Badruddin II, tapi yang Sultan Mahmud Badruddin I. Buyutnya ya. Buyutnya. Nah, beliau ini Sultan sekaligus saudagar kaya gitu. Bahkan di masa beliau ini Kota Palembang dibangun bukan saja benteng Kota Besar ini, tapi Masjid Agung gitu. Semacam bapak pembangunan. Iya, bapak pembangunan pada masa itu sejarahnya. Nah, itu dibangun tahun 1870. Catet. Belum lahir Maria. Nah, itulah makanya. 1870. Jangan kaku. 1780. Maaf saya kira 1780. Udah lahir Maria lah 1780. Iya, sudah lahir ya. Nah, diselesaikan itu selama 19 tahun. Jadi itu 1797 kalau tidak salah. 1897 Pak Ari ya? 15 tahun. Nah, bahan utamanya itu dari kapur. Jadi memang diambil dari kapur gitu, Cik Maria. Satu kapur. Kapur. Kapur itu hanya ada di Sungai Ogan. Jadi didatangkan dari daerah Ulu, dari Sungai Ogan di daerah Ulu di sepanjang Batu Rajo sampai dengan Tanjung Rajo. Nah, itu didatangkan dari sana gitu. Nah, bahan utamanya dicampur dengan tadi kata Wak Abah tadi putih telur untuk perekatnya. Jadi tidak pakai semen gitu. Pakai kapur itulah. Nah, makanya Bata juga ada tapi. iya, tapi batanya ada gitu. Tapi maksudnya untuk semennya tidak seperti semen kita cek nari. Makanya dia sangat kuat gitu. Dari Batu Rajo. Dari Batu Rajo. Cuma Dari Batu Rajo. itu agak sedikit kontroversial mengenai siapa yang mangunnya. Karena tidak ada catatan sejarah yang tertinggal gitu. Diperkirakan orang Belanda gitu. Kemudian pengawasnya orang Cina. Jadi sebetulnya benteng itu hanya bagian terluar gitu, Wak Abah. Di dalamnya adalah keraton. Yang keraton itu di bagian dalamnya yang disebut sebagai dalem. Jadi kalau kita ke Yogyakarta, nah di Yogyakarta tuh keraton, kemudian dia lebih besar memang dikelilingi oleh tembok benteng. Nah kalau kita lebih kecil tapi itu lebih kuat dibandingkan dengan tempat lain dimanapun juga. Makanya ditembus oleh pelor, peluru Belanda tidak akan tembus gitu ya. Dan iya, jadi di dalamnya itu dalam ada keraton. Iya. Makin traktor tapi ngomongnya. Pikiran aku, Sungai Musi itu kan ada juga pertempuran di Sungai Musi itu kan. Berarti Sungai Musi itu dulu lebih besar dari yang sekarang. Jadi kan kalau kita jengok sekarang, itu kan yang pelataran itu bagian dari Sungai Musi. Jadi jadi kalau turun dari pintu gerbang, itu langsung ke pantainya, pasir-pasir putihnya itu. Oh, yang benteng yang yang tempat parkir mobil itu sudah langsung pasir-pasirnya. Jadi yang kita pelataran yang di represent segala macam itu sudah bagian dari Sungai Musi. Besar dulu tuh, Pak. Makanya disebut Wong Plembang nyebut Sungai Musi itu laut. Saking besarnya. Nak kemana, Cek? Nak ke laut. Masa kita mikir di mana laut udah. Nah, itu. Tapi Pelando masuk tuh melalui sungai. Melalui Sungai Musi. Nah, dulu ada perang sungai tadi, itulah dari benteng pertahanan yang pertama menghalang itu di Pulau Kemarau. Sisi timur Pulau Kemarau itu bukan yang bagian pagoda itu, bukan, sebelah sisi timur sebelah sana. Nah, di situ dihadang ada namanya Benteng Tameng Ratu.
ditahan di situ Belanda. Itu di antara Benteng Tameng Ratu ke Pelaju itu ada cerucuk-cerucuk dan ada benteng juga, ada menahan juga di situ. Jadi Belanda tidak pacak masuk. Iya. Nah di Pelaju juga ada benteng juga. Jadi banyak benteng pertahanan kita itu sebenarnya. Nah yang tersisa itu yang masih utuh itu salah satunya cuma BKB itulah. Benteng Kota Besar itu. Dia itu sebenarnya nama awalnya tidak benteng, keraton, istana, Keraton. istana Kota Besar. Dan dulu kalau dalam catatan manuskrip itu disebut dengan keraton Kutoanyar, Kota Besar. Keraton Kota Besar. Kalau kota kecilnya, ialah yang jadi museum sekarang. Itu catatan dalam manuskrip. Nah, iklan lagi. Dosa ada iklan lah mana tuh. Kita langsung terus sampai jam 6. Jangan dikacang-kacang lagi. Lewat. Baik datui. Tanya lagi.